Hello guys, this is me, Quilden, and a virtual avatar. Today I'm going to for the rest of this video, I'm going to talk in Indonesian, so if you guys don't understand, maybe I'll make a subtitle, but primarily this video is for Indonesians, so yeah. Um, ya, kalian udah bisa lihat lah ya, ini Blender. Dan ya Blender baru aja update jadi 2,9. Sebenarnya gue nggak tahu sih. Uh, di VR chat sih, maksudnya kayak kalau tutorial-tutorial sebelumnya kan mereka kayak di 2,8 gitu kan. Tapi ya ya udahlah. Jadi gue mau nunjukin cara ambil kayak avatar dari apa ya, dari bus gitu, pokoknya yang kayak tipe filenya itu FBX, dan ini dimasukin ke ya VR chat. Tapi di sini gimana ya, um, kalau misalnya lo langsung masukin ke VR chat berarti kan bakal ya orang lain kan bisa beli model itu kan, terus kayak ya bakal lu jadi bakal kelihatan sama semua gitu kan. Nah, yang gue mau tunjukin hari ini itu gimana caranya lu edit edit suatu avatar. Jadi misalnya ya udah kita coba aja ya sekarang general. Kita delete semua ini, bisa select gini atau enggak pencet A terus delete semua. Habis itu kita buka buka FBX karena punya gue itu FBX. Sebentar ya, gue cari dulu. Terus, bentar gimana ya? Oke, dapat FBX. Terus ini kan gue ada kayak beberapa gitu kan. Nah, kita ambil yang original. Ini Miche dikasih sama temen sih. Uh, nah, FBX itu biasanya dia langsung kayak gini nih, maksudnya kayak belum ada material sama sekali gitu kan. Kok jadi grey gitu loh. Gimana caranya nambahin material? Nah, di sini uh, lo kalau nggak salah itu, gue ingat sekarang. Ini lo download dulu yang namanya CATS ini, CATS. Ini uh, bakal apa ya? Ya ini plugin dari Blender. Dia bakal bener-bener ngebantu hidup lo sih. Kalau buat ya karena CATS ini memang dibuat untuk apa namanya, membantu masukin avatar ke VR chat gitu. Jadi avatar lu baru pas mau dimasukin ini langsung klik, terus lu klik fix model. Nah dia bakal proses dulu. Ya tergantung sih, maksudnya tergantung komputerku mau cepet mau lambat. Nah kan not responding kan. Ada. Ya ditunggu aja. Nah oke okay. Oke okay. Oke. Okay. Nah dia jadi warnanya aneh nih. Kenapa? Ya karena harus ditaruh dulu ini apa sih namanya materialnya. Jadi kita buka model options, kita bagi sesuai dengan material. Terus nanti ada kayak beda-beda ini kan. Nah, lo klik di ya salah satu lah. Gua nggak tahu sih. Maksudnya kan ya tergantung avatarnya juga. uh, ya udah ini misalnya lo klik body, terus lo klik yang di bawah sini, bentuknya itu kayak ya kayak gitulah. Pokoknya paling bawah, kedua dari bawah secara normal. Terus ini kan ada kayak gini. Terus lo bisa scroll ke bawah, cari yang namanya texture. Terus lo klik add. Dan tambahin tekstur yang ya avatar lo punya gitu. Misalnya kalau punya gue kan Misha itu dia uh, ada kayak image gitu kan. Nah, terus Misha AE ini atau OPTS. Yang OPTS itu clothing, terus yang AE itu yang body. Di double klik aja. Terus harusnya dia ngelut.
Ini gue dibantuin sama teman gue juga sih. Jadi kayak gue berterima kasih sama dia untuk ya bikin gue nyadar kalau misalnya gue harus kayak gini. Jadi add texture. Awalnya jadi kayak awalnya itu gue bener-bener ya ini apa namanya kayak nggak tahu. Jadi gue cuman dikasih Misha ini dari temen, terus akhirnya gue nggak pakai gara-gara ya nggak tahu ini gitu. Jadi thank you. Namanya ya nama teman gue itu Shires, maksudnya XIREZ gitu ya. Nah itu, thank you Shires. Terus gue lagi betulin satu persatu rambutnya kalau nggak salah. Ya. Terus rambut ya rambut kayaknya body deh. Nah, oke, udah selesai, udah jadi. Nah ini kan kelihatannya kayak agak kinclong-kinclong gitu kan. Itu nggak terlalu penting sih. Maksudnya nanti di VR chatnya, ya, maksudnya di VR chatnya itu lo bakal atur lagi gitu di Unity ini. Jadinya ya gitu. Ah, ini ngapain lagi ya? Oh ya, kan kostumnya kan kita hilangin karena ya, kita mau tambahin baju baru. Di avatar yang gue punya ini sekarang itu gue nggak ada buntut sih. Jadi kayak kalau lo mau hilangin buntutnya juga dan nggak ngerti caranya, kan ini kan nyambung ke rambut. Lo coba aja yang loose shapes ini, lo klik loose shapes, terus di delete satu persatu. Oke, kan ini masih ada bone-nya. Cara delete bone-nya itu lo klik armature-nya, terus lo klik satu persatu. Ya bisa di shift klik sih. Shift klik, terus di delete. Oke, udah. Terus ini ada juga kayak bone untuk kayaknya untuk kostumnya kalau nggak salah. Itu di delete aja. Terus oke. Kita akan mulai dengan menambahkan baju baru. Sebelumnya ini kan kayak ya kacau lah. Tinggal klik fix model. Dan ini benar-benar langsung jadi. Oke, nah udah jadi kan? Terus sekarang kita masukin baju kita. Nah, gue biasanya rekomendasinya sih di DeviantArt ya, soalnya DeviantArt itu lumayan banyak baju-baju 3D. Terus mereka biasanya pakai Miku Miku Dance Model MMD nih, benar. Ini .pmd atau .pmx. Nah, si blendernya itu support, jadi kayak lu bisa langsung masukin aja gitu. Kali ini kita langsung masukinnya sama yang kayak gue pakai sekarang ini ya. Jadi baju pocket shirt gitu. Masukin PMX, nah dia bakal aneh lah. Maksudnya kayak dia gede banget atau apa gitu. Lu pokoknya nggak penting itu lu klik apa namanya kayak lu select si yang baru masuk ini, lu select di sini, terus lu klik fix model. Oke, kan dia bakal jadi ada kayak dua gitu kan. Nggak apa-apa, lu tinggal pencet S untuk scale dan kecilin sesuai dengan oh ya sorry, kalau lo mau gerakin ini kan scroll zoom nih. Lu sambil lu lu pencet mouse lu pencet scroll wheel lu untuk gerak. Terus lu kalau mau gerak kayak begini itu sambil pencet shift. Jadi shift untuk begini, panning kalau bahasa Inggrisnya. Terus tengah ini untuk ya memutar view-nya lah. Nah, terus aduh, kok gue berkas tau sekarang sih. Ya udah. Terus pencet S lagi, sesuaiin.
Kalau misalnya ini kelihatannya aneh, nggak apa-apa, nggak apa. Pokoknya pasin ya pasin sesuai lu maunya pasnya kayak segimana lah. Oke. Nah ini kan dia ada kayak tulangnya juga kan. Lu tinggal kan ini udah dipasin nih. Ini udah ada mesh nih di sini mesh. Yang kalau nggak salah mesh itu kayak yang triangle itu artinya mesh. Kalau nggak salah ya, nggak tahu lah. Pokoknya yang bentuknya kayak segitiga ini lu tarik terus sambil pencet shift masukin ke yang armature sebelumnya. Kok hilang? Sebentar. Oke, gue udah nemu. Jadi lu fix model yang armature yang si bajunya ini atau celananya itu atau apapun itu 2 kali karena dia nggak tahu kenapa lah. Pokoknya 2 kali. Habis 2 kali lu udah bisa langsung tarik. Tuh kan, bisa kan? Terus ini tinggal delete yang armature atas. Udah. Sekarang kan dia kayak ya aneh gitu kan. Nggak apa-apa. Klik fix model. nggak bakal langsung betul juga sih. Jadi ini habis fix model, kita tetap buka lagi sesuai material. Nah dia bakal keluar tuh yang baju. Kalau misalnya kita coba start push mode sekarang, dia udah nempel harusnya. Enggak ya. Oh, oke. Lo klik ini, terus lo cari yang bentuknya kayak gini, object data properties, terus lo delete semua ini. Bener-bener semua lo hapus. Terus apa namanya? Ya ini lumayan lama karena lo harus klik satu persatu. Kalau nggak salah lo nggak bisa shift klik gitu. Ngeselin emang. Yaudah, lo udah delete semua. Terus lo masuk ke sini, namanya modifier properties, lo delete armature-nya. Lo tambahin add modifier, klik yang data transfer. Terus source-nya ini lo bisa langsung drop ke embody ini kan. Terus lo centang yang vertex data, vertex groups, terus lo klik generate data layers. Sorry gue jadi bingung soalnya 2,8 sama 2,9 dia agak beda ya UI-nya, tapi ada ini semua kok. Jadi nggak apa-apa. Dah, kenapa harus versi baru sih? Ya udah, gue tadi miss sesuatu. Kan lu klik vertex group ini terus generate data layers ini kan dia muncul. Terus ini lu harus klik apply di sini gue baru ketemu. Oke. Anyway, harusnya apply-nya itu kelihatannya lebih enak di 2,83. Habis itu lu klik fix model. Dan kalau nggak bisa lagi gue solve. Nah, oke. Ini aneh banget, tapi ya udah lu lihat aja dulu. Nah, sekarang kita ke kita select buka material dulu, sorry. Buka materialnya. Terus layer pocket shirt, lu select sculpt mode. Lu pilih yang grab yang kayak gini nih. Terus lu radiusnya naikin aja, soalnya buat mau narik awal-awal. Itu lumayan gede. 300 mungkin. Ya. Harusnya dia udah otomatis ini kayak mirror gitu. Jadi kalau lu tarik sini dia naik juga. Jadi strength-nya 1 aja. Tengah kecilin dikit lah. Nah, ini lu naikin aja. Jadi kayak yang penting lu pasin. Jadi kayak naikin, gedein, kecilin itu sesuai lu mau bajunya itu seberapa gitu loh. Jadi kayak dipasin berapa px, turunin, naikin. Ini gue bakal bikinnya cepat-cepat aja karena ini tutorial. Pokoknya lu ngerti lah ya, ditarik, apa namanya, kayak di pelan-pelan lah, di adjust gitu. Duh.
Ya, misalnya ada kayak bolong-bolong gitu, lu naikin. Kalau udah nggak ada ya ya udah syukur. Eh, aduh, elah. Terus ya gitu, misalnya kayak ini ada yang nonjol nih, ditarik aja gitu biar, aduh, kurang gede. Ditarik aja biar tertutup. Enak kan? Tinggal ditarik dong. Oh iya, gue lupa lagi. Ini gue tarik ke bawah. Enggak, ya, ya, ya udahlah. Tarik, tarik, tarik. Kecilin, tarik. Oh, itu masih kelihatan. Tarik, tarik. Bukan, gedein. Tarik. Ya ini lu udah ngerti lah ya. Maksudnya yang penting ditarik, tarik, tarik, tarik gitu. Gue nggak bakal bener-bener rapi banget karena ya ini tutorial. Balik lagi. Anyway, that ya itu nggak, ini nggak bagus sih, maksudnya nggak rapi, tapi ya ya udahlah, ini buat tutorial. Yang penting lu mau baju, mau celana, mau apapun itu bisa kok, bisa harusnya kayak gini. Dan ya apa namanya? Ini udah bisa. Kenapa aku ngomong bisa terus ya? Ya udah. Anyway, kalau misalnya nih coba ya start post mode. Terus dia kayak ada tuh yang ketarik-tarik gak jelas gitu. Coba lu stop post mode, terus klik di pocket shot-nya, lu ke vertex-nya itu, terus lu delete yang nggak penting. Kayak masa telinga nyambung sama baju ini gitu kan. Jadi coba delete aja, kaki juga kagak. Waduh, masih nyangkut ya. Oke, jadi gue nge-mute gue sendiri di sini. Gue mau ngomong itu salah gue. Jadi seharusnya itu lu apa namanya, pasin dulu pakai si sculpt mode itu, lu pasin dulu bajunya. Terus habis itu select dia di edit mode, bukan object mode. Habis itu ilangin vertex layersnya itu yang kayak gue udah bilang sebelumnya. Terus add data layer itu, bukan data generate itu yang kayak tadi gue udah bilang, dan di fix model. Dan kalau udah kayak gitu, harusnya dia lebih pas, maksudnya kayak weight paintingnya yang secara otomatis itu lebih pas sama meshnya. Oke. Mungkin ini bisa dibetulin dari sini. Jadi kayak udah, salah. Turunin, terus kan kelihatan bolong. Terus ganti ke object mode, lu klik bajunya, terus lu ke weight paint. Nah, di sini lu bisa lihat misalnya tangan kirinya, semoga ini bekerja sih. Kayak tangan kirinya weight-nya dinaikin. Ya. Oh iya bekerja kok. Nah gini. Jadi weight-nya dinaikin. Terus jadi kayak tadi itu belum ke weight paint. Dinaikin aja, terus di select kayak diwarnain gitu kan. Karena weight paint memang kayak gitu sih. Terus diwarnain. Ya kelihatannya jelek sekarang, tapi kayak pokoknya lu ngerti lah ya caranya. Sebenarnya ada cara lain sih waktu itu. YouTuber juga dia ngomong ke gua, bukan kamu ke gua, ngomong ke, ya pokoknya dia bikin video. Dia bilang pasin lengan, maksudnya kayak bolong dari tangan lu itu, sorry, bolong dari bajunya itu pasin sama tangannya dia. Tapi kan kalau misalnya tangan lu bentuknya T gini dan bukan A, tapi bajunya itu A, kan jadi agak ya susah. Jadinya akhirnya lo harus ya weight paint kayak gini gitu secara manual. Tapi ini ya ini bekerja gitu sebenarnya seharusnya. I mean, lo lihatlah bedanya, maksudnya kalau misalnya gue start post mode sekarang,
Yang ini dia ke bawah tuh, lumayan ke bawah dibanding yang tadi. Dan yang ini tuh bener-bener nyangkut. Itulah. Nah, anyway, gue mau langsung upload ke, maksudnya kayak karena stepnya itu sama untuk celana dan sepatu, gue langsung upload aja ini ke apa namanya? Sorry, di fix model dulu. Nah, habis ini sih udah langsung buka Unity, jadi kayak gue buka Unity dulu sekarang biar cepet. Oke, udah kebuka nih. Bentar. New project aja lah. Oh ya, yakinin Unity-nya itu yakinin ya udah. Unity-nya itu 2018,4,20 f1 karena itu yang VRChat support sekarang nih, tanggal 1 September. Terus namainnya terserah. Unity-nya lagi buka. Selagi Unity-nya buka, kita lihat di sini. Kalau misalnya yang kayak punya gue ini, dia udah ada eye tracking, jadi pas dites udah bisa langsung nih, tuh lihat bawah kiri kanan. Jadi udah enak. Ya karena Avatar berbayar lah ya. Kalau misalnya belum, lo bisa bikin di sini. Jadi kayak lo nunjukin yang mata yang mana gitu-gitu. Decimation nggak perlu, custom nggak tahu itu apa. Vysims ini sebenarnya kalau nggak salah buat, nah ini kayak misalnya lu lagi ngomong terus AIWO dia gerak gitu kan. Tapi si Misha ini udah ada, jadi ya tergantung avatar lu. Bone parenting ini sebenarnya nggak perlu kalau misalnya bone-nya udah ada dan memang nggak terlalu banyak. Bone yang ada di rambut ini sebenarnya buat bikin yang kayak lu lihat sekarang di kiri bawah gitu. Maksudnya kalau lagi gerak tuh rambutnya itu gerak juga atau telinganya gerak gitu. Dan itu kalau di VRChat caranya lewat dynamic bone. Nah, itu gue belum belajar. Jadi, ya nanti kalau gue udah belajar gue kasih tahu ke kalian. Di sini yang penting itu optimization. Kalau misalnya material lu, ini generate material list dulu. Kalau material lu lebih dari 4, lu bisa di sini digabungin. Jadi kayak, ya walaupun memang resolusi bakal turun. Tapi, nggak apa-apa. Maksudnya kayak, apa sih? Maksudnya kayak kalau lo masuk VRChat resolusi yang rendah itu kayak nggak terlalu dipentingkan kan orang lihatnya avatar ya gitu loh. Jadi ya ini lo bisa langsung misalnya centang lo mau yang mana, lo save Atlas 2. Terus nanti kayak dia bakal ya tunjukin file explorer lo lah ya. Habis sudah selesai, lo bisa convert texture ke PNG itu untuk mastiin tekstur-teksturnya itu kalau yang transparan beneran transparan gitu. Terus ini nggak terlalu perlu. Habis itu, dulu gue nyalain ini. Tapi kayak, sebenarnya nggak terlalu perlu. Asal lu udah ada tekstur-tekstur yang tadi tuh. Kayak misalnya avatar mission-nya itu udah ada teksturnya, ya lu nggak perlu embed. Jadi kayak tinggal nanti di Unity-nya yang udah kebuka di sini, Unity-nya itu tinggal lu masukin, apa sih namanya kayak, masukin tekstur-teksturnya ke dalam folder aset lu gitu. Nah, oke. Ini kita tinggal udah di fix model kan, gue klik lagi lah biar aman. Habis itu kita pencet yang namanya export model. Terus ya export maksudnya kayak lu taruh aja di tempat yang lu mau. Di gue sih paling bikin folder namanya rekam. Kok bikin lagi? Aduh. Terus export. Setelah diekspor, dia harusnya cepat. Ini langsung harusnya. Ya udah. Enggak sih, gue nggak mau save. Ya udah. Kita buka Unity sekarang. Dan ini kan ya begini pas lu buka. Nah, pastiin lu masukin yang namanya, bentar gue buka Unity packages gue. Nah,
Eh, nah, gue ada kayak beberapa Unity package gitulah. Nah, lo kalau mau, maksudnya ya harusnya setelah September ini ya semuanya bakal pakai ini sih. Jadi kayak ini versi SDK 3 Avatar Agustus 13. Dan ini lo tinggal tarik dan masukin. Karena kita memang mau buatnya Avatar kan. Ya tunggu aja dia bakal begini. Nah, udah muncul, lo tinggal klik import. Oke. Udah selesai nih kak. Apa sih? Pokoknya ini gue udah ada nih. Gue tinggal masukin harusnya. Dan si Unity-nya langsung bisa kebaca. Tunggu aja. Si File Explorer juga bakal kayak ngehang gitu. Kecuali lu komputernya jauh lebih kuat dari gue. Tinggal klik. Kita ke materials. Dan karena tadi nggak ada embedded materials, kita pakai external materials legacy. Terus ini recursive up sama by base texture name harusnya ada. Oke, jadi dia dapat tapi kayak baju apa muka si badannya itu nggak dapat. Caranya itu lu tinggal kan ini udah, nah ini kan ini nggak dapat nih. Jadi di delete aja. Ini udah ada, jadi ya udah oke. Gua masukin yang tekstur si itunya. Nah ini kan nih jadi kayak gini nih. Lo tinggal buka create material badan. Terus apa namanya? Ini tergantung. Gue sih suka pakainya. Ya walaupun akhirnya jadi kelihatannya kayak nggak ada shadow di avatar lu. Tapi kalau misalnya ada orang lain yang nggak nyalain shader di VR chat, dia bakal tetap ngelihat lu sama aja sama yang nyalain. Jadi lu buka legacy shaders, transparent, cutout, terus vertex lit. Dan di sini lu bisa masukin tekstur, ya udah masukin tekstur itu gitu. Nah, caranya ini lu di double click, ada color, lu itemin dua-duanya yang di atas. Bakal kelihatannya aneh di sini ya, tunggu aja dulu. Terus yang ini di daerah sini. Udah kan? Oke kan? Terus shininess, ya gue sukanya jadi satu. Maksudnya ini nggak terlalu beda sih. Tuh. Tapi ya udah. Oh ya ini nyalain aja. Karena seingat gue kayak maksudnya bahkan lu kalau mau buat world dan lu punya material sendiri nyalain ini. Kenapa? Karena apa ini untuk optimisasi. Kayak dia ngebantu bikin avatar lu jadi atau world lu jadi lebih ringan. Untuk Unity, sebentar. Untuk VR chat. Kan dia muncul niche ini kan. Lu set, maksudnya kayak ya tergantung avatarnya, lu set ke yang kayak tadi itu, cutout vertex lit, terus masukin ini. Dan harusnya bekerja. Kok tidak bekerja? Apakah beneran bekerja? Nah. Oke. Oh iya lupa. Terus ini harusnya bekerja. Harusnya. Kita buka ke assets, terus lihat di sini. Ya, oke. Nice. Oke. Kalau nah itu tipnya. Jadi kayak kalau misalnya lu klik di ini, terus ini udah kelihatan kayak gini, harusnya pas lu upload ke VRChat nggak bakal ping-ping gitu. Oke. Terus kita ke animation. Nggak perlu. Kerik. Kita buka humanoid. Kalau memang avatar humanoid ya. Sebenarnya ini benar-benar tergantung sama avatar sih. Avatar yang biasanya dipakai di VRChat sih humanoid ya, biar ya kelihatan kayak orang kan. Anyway, ini humanoid, terus create from this model. Jangan dicentang ini. Terus klik apply. Oke. Nah, udah jadi, kita klik configure. Di save dulu.
Jadi kita klik, kalau misalnya belum ada chest ini di, maksudnya yang lain juga kalau belum ada, cari yang namanya chest terus lu tarik. Oke. Dah. Terus perhatiin kalau lu klik head, biasanya ada yang ngawur di sini. Jadi kayak jaw gitu ditentuin. Karena ya seharusnya manusia kan ada jaw, tapi ya kalau yang style-style anime gini kan nggak ada gitu. Jadi ya tinggal klik di sini, bakal muncul. Aduh, kenapa gue harus selalu tarik sih? Klik none, dan akhirnya jadi nggak ada, dan itu nggak apa-apa. Pastiin aja yang ini. Seharusnya kalau misalnya avatar memang avatar langsung upload gitu, maksudnya yang kayak beli dari bus gitu, dia udah langsung sih kayak, dan udah dinamain dengan sebenarnya. Tinggal klik apply, dan ini bakal langsung rigging. Jadi kayak langsung bikin tulang-tulangnya itu ya sesuai dengan tujuan mereka taruh tulang di situ gitu. Oke, udah selesai. Kita tinggal klik muscles and settings untuk mengetes. Dan kalau misalnya normal, bakal kelihatan kayak gini. Maksudnya kayak um, orangnya itu, avatarnya itu sesuai ini. Jadi kayak lu bisa buka, tutup. Ya itu lu lihat meshnya aneh-aneh nongol-nongol karena memang gue weight painting yang nggak terlalu gue perhatiin tadi. Pokoknya ini udah bisa kan? Terus kayak kiri kanan, ya itu udah lu nggak usah perhatiin meshnya. Terus ya buka tutup. Pokoknya ya ini kalau kelihatannya udah oke, ya ya udah. Terus klik done. Habis itu lu klik model, nyalain namanya legacy blend shape normals. Oke. Karena gue lupa kenapa. Pokoknya nyalain aja. Oh ya, karena kayak blend shape itu yang si mulutnya itu loh, kayak A I U E O, yang sekarang ini A I U E O gitu kan, itu blend shapes, dan kita harus nyalain lah untuk VRChat dan klik apply. Oke, udah selesai. Kita buka kan yang namanya body ya. Bentar. Oh ya, ini add component namanya VRC Avatar Descriptor. Di untitled ya, maksudnya kayak di prefabnya gitu. Terus udah muncul ini semua. Ini yang namanya SDK 3. SDK 2 dia bakal beda sih. Lumayan beda dari ini. Dan yang lu harus perhatiin sekarang itu ya dibuka satu persatu aja lah. Nah, ya udah nanti aku jelasin. View position ini gampang. Sekarang kita tinggal klik edit, terus gerak ke atas, cari yang namanya apa, maksudnya bentuknya itu bola kecil gitu. Lu gerakin ke pas di tengah mata. Benar-benar di tengah. Dan masuk dikit. Maksudnya kayak masuk lebih banyak yang masuk gitu dibanding yang keluar. Itu yang udah paling pas. Aduh. Segitu oke lah. Terus nih kan lu bisa lihat ada kayak panah merahnya itu, jadi bikin enak. Yang penting lu pastiin di tengah pupilnya. Udah, klik return. Terus ini enak kalau misalnya lu udah ada apa sih namanya, kayak si modelnya tuh udah ada blend shapes-nya. Jadi lu tinggal klik auto detect dan dia bakal langsung loh. Langsung. Dulu SDK 2 itu apa nggak ada yang namanya auto detect, lu harus klik jadi Vysim blend shape ini dan lu satu persatu pilih di sini. Ada yang bahasa Jepang ya, karena memang ini model orang yang bikinnya bahasa Jepang, maksudnya orang Jepang yang bikin. Oke, ini udah jadi. Kalau belum jadi ya tergantung avatar. Habis itu iLook ini karena memang tadi di Blender kita udah lihat avatar bisa gerak matanya, jadi kita ya
apa namanya, bisa edit. Nah, ini ada baru nih. Ini baru di SDK 3. Namanya iMovements. iMovements ini tergantung lo mau avatar lo itu gerakan matanya itu ya ini kayak sering gerak atau nggak terlalu sering gerak gitu. Terus antara shy sama confident ini apa namanya? Kayak dia kan kalau misalnya di VR chat itu kan dia ngeliatin tanda petik game object ya biasanya avatar sih. Ngeliatin lu, terus nanti dia ngeliatin avatar lain atau ngeliatin dunianya itu kalau misalnya shy dia artinya dia ngeliat terus habis itu ngeliat yang lain, habis itu ngeliat yang lain lagi. Kalau confident itu dia ngeliatin lu lama gitu kan, terus itu ngeliatin yang lain lama lagi gitu ya. Itu tergantung lu sukanya yang mana. Terus sekarang karena di Misha ini udah ada, jadi kita tinggal buka armature, hips, spine, chest, neck, head. Dan udah ada mata kiri dan mata kanan. Dan kita taruh aja. Tarik, taruh, tarik, taruh. Nah, di sini udah ada rotation states yang telah unlock. Habis ada left eye dan right eye-nya. Looking straight ya, straight 0 gitu kan. Jadi preview ya 0, kita lihat di depan aja. Looking up, itu lu bisa atur dari caranya begini, naik turun gitu. Nah ini kalau misalnya udah di setting ya, udah ada settingannya. Gue suka si Misha ini kalau ngelihat ke atas minus 28, jadi ya gue setnya segitu. Terus bawahnya ini pastiin ya. Itu kalau misalnya lu 30 atau 35 atau apapun itu, yang up dan down atau dan yang left dan right itu maksudnya kayak dipasangin. Jadi misalnya kalau misalnya ini minus 28, ini 28 juga gitu. Karena kalau enggak kayak teman gue, dia kadang bisa kayak juling gitu. Agak aneh sih. Pokoknya pastiin aja nih ini sama. Kalau mau kayak gue lebih enak, lebih bagus lagi. Jadi kayak samain semua 28, 28, minus 28, 28, minus 28 gitu. Ini udah bener ya, lihat kanan berarti ke kanan gitu kan. Oke. Terus tinggal lihat nih atas, bawah, kiri, kanan, udah bener kan? Terus eyelids ini buat kalau misalnya lu mau avatar lu dan kalau memang ada di avatar lu, ya ini pilih blend shapes dan tarik yang namanya body. Karena body ini yang ada blend shape ya seharusnya. Dan ini eyelids ini buat kalau misalnya lu mau avatar lu, ya lu ngeliat kan gue lagi ngapain. Jadi kayak lu mau avatar lu kedip. Nah, looking up sama down-nya ini kita klik yang none aja. Karena memang kita nggak pakai. Yang atas itu blink, kita pilih yang ini untuk avatar gue. Gitu. Jadi ya itu tergantung avatar dan kalau ada blend shape-nya atau enggak gitu lah. Kalau nggak ada, ya nggak perlu gitu. Maksudnya kalau lo mau bikin, aduh gue nggak ngerti sih cara bikin blend shape. Ya. Playable layers ini adalah dimana lo bisa kayak apa namanya? Kalau misalnya lu buka yang R itu kalau di desktop atau pencet joystick lama ke dalam kalau di VR itu dia bisa buka yang namanya action menu baru di VR chat dan dari playable layers ini lu bisa kayak bikin banyak macam hal. Tapi untuk saat ini gue nggak bikin karena satu gue nggak tahu dan dua itu bakal memakan waktu yang lumayan lama. Nah ini ya ini centangin aja karena ya udah bagus kok. Expressions juga sama. Ini itu emote. Kayak misalnya dia dansa atau apa gitu. Kalau misalnya lu nggak mau custom, jangan klik customize. Karena kalau misalnya lu klik customize, nanti lu bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa yang default itu yang kayak halo, mati, gitu-gitu lah. Pokoknya gitu. Nah, ini kan udah selesai semua nih. Seharusnya tinggal diupload. Jadi cara uploadnya tadi kan VRChat SDK-nya udah dimasukin. Lu tinggal buka di atas, show control panel, login.
Terus buka builder. Nah, dia kan bakal ada kayak gini-gini. Lu klik auto fix aja, gampang. Terus clear back data kalau mau. Bisa aja nggak sengaja ke back lightingnya. Terus ini auto fix juga. Avatar ini pendek. Lebih pendek dari yang lu mau, mungkin. Enggak sih. Ya, aku memang pendek. Anyway, si Mesh ini udah bagus banget. Jadi kayak, lihat tuh. Jadi akhirnya nanti di VR chat itu bakal good overall performance-nya. Yaudah. Dan di SDK 3 ini, dia apa namanya? Ada fitur baru yaitu namanya build and test offline testing. Jadi kayak lu bisa langsung. Jadi lu buka VR chat dulu. Terus ya nggak harus langsung buka VR chatnya sih. Jadi kayak lebih enak aja, lebih gampang gitu. Kalau lu buka VR chatnya dulu. Lu buka VR chat. Lu klik build and test ini. Lah, kok nggak bisa diklik? Oh, lagi buka VR chat. Sebentar. Aduh. Klik build and test. Dan offline testing ini ya beneran seperti yang ditulis gitu, offline. Jadi kalau misalnya lu lagi pakai avatar itu di VR chat, orang lain bakal lihat avatar sebelum lu. Yang maksudnya kayak sebelum lu pilih yang ini gitu yang lu lagi ngetes. Karena kalau misalnya offline terus lu ganti terus yang lain ngeliat yang ini kan nggak mungkin, soalnya kan belum di-upload. Ya begitulah. Kita dari VR chat. Ya, ini world gue. Nggak tahu, nggak apa-apa. Nge-lag. Kita buka. Iya, gitu ya. Kita tinggal buka yang namanya avatar. Terus lo bisa search di other. Ya. Dan itu lo tinggal, nah ini kan udah ada nih SDK Untitled. Karena memang tadi gue namanya Untitled, lo tinggal klik. Dia bakal muncul. Lucu. Tinggal klik change. Ya, begini. Hahaha, aduh meshnya itu hancur sekali. Tapi ya lu udah lihat lah ya yang satunya. Maksudnya kayak lu udah lihat punya gua yang ini. Kan berarti sebenarnya ya bisa dibetulin gitu. Ya kan? Ya, gitu. Jadi ada dua gua. Anyway, ya. Seharusnya dari ini lu udah bisa bikin. Maksudnya kayak tarik. Ya ini tes avatar build. Tarik, ambil dari VR chat. Kok VR chat? Ambil dari booth ke Blender untuk menambahkan baju baru. Dan ke VR chat untuk masukin, ke Unity. Masukin ke VR chatnya lewat Unity. Dan sudah, selesai. Terima kasih udah nonton. Ini Quilledon dan goodbye. Oh iya, tadi lupa ngomong. Jangan lupa beri like kalau memang lu suka tutorialnya. Subscribe kalau mau, soalnya memang gue bakal upload kayak ginian lagi sih. Ya, kalau ada yang mau. Dan kalau misalnya mau bahas lebih lanjut tentang apa yang ada di video ini, lu bisa komen di YouTube atau join di Discord gue nih. Ini atau QR code yang ini, lu bisa scan seharusnya. Terus kalau mau dukung gue ya di Patreon ini bisa. Nanti gue taruh link-linknya di deskripsi juga. Oke, terima kasih sudah nonton dan